Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedang Gustiawan. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Megamendung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan permasalahan yang ditemukan pada proses kegiatan belajar mengajar pada sistem regulasi, sekaligus akan memaparkan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun judul dari permasalahan ini atau solusi permasalahan ini adalah peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran biologi di kelas 11 MIPA dengan materi sistem regulasi. Deskripsi permasalahan. Pembelajaran pada sistem regulasi ini cukup kompleks dan banyak menggunakan bahasa-bahasa biologi yang mungkin cukup membingungkan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga hasil belajar peserta didik tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hal tersebut membuat kita sebagai guru atau pendidik harus mencari metode pembelajaran yang inovatif dan menarik untuk bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik tersebut. Dengan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik, diharapkan siswa akan lebih senang, lebih tertarik, dan lebih bisa menerima materi-materi yang diberikan pada materi regulasi ini. Akar permasalahan dari semua ini adalah penyebab kurangnya hasil belajar peserta didik pada materi regulasi, diantaranya karena banyaknya kata-kata dan istilah biologi dan kata asing pada materi regulasi ini, serta kompleksnya materi regulasi ini. Lalu tidak adanya variasi dalam proses KBM menyebabkan hasil belajar peserta didik menjadi rendah. Misalnya penggunaan metode pembelajaran yang berbasis atau berpusat pada guru atau teacher center itu membuat peserta didik kurang perhatian, ngantuk, dan bosan, sehingga daya serapnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Alternatif solusi dari masalah tersebut diantaranya, yang pertama, kita harus memilih dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang kedua adalah guru membagi peserta didik dalam kelompok untuk bisa berdiskusi dan berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya dengan cara pengelompokan atau pembagian kelompok di kelas bisa merangsang peserta didik untuk bisa lebih terbuka dan menerima materi-materi pada materi regulasi ini. Yang ketiga, guru juga harus membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berupa permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama dalam diskusi kelompok peserta didik. Guru juga memberikan sumber belajar yang beragam, misalnya video pembelajaran di YouTube, buku paket, dan tentunya kebebasan untuk menggunakan internet dalam menyelesaikan LKPD secara berkelompok. Yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan metode yang bervariasi, seperti presentasi perwakilan kelompok atau semua kelompok ke depan, atau presentasi berkunjung ke kelompok lain. Dan yang keenam, guru memberikan ruang untuk refleksi bersama, sehingga dapat terus memperbaiki metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Demikian pemaparan dari